juga. Jabir yang paling banyak mendapatkan mukjizat Nabi ditengok dengan kacamata, dengan matanya langsung. Ya, tentang membayar utang ayahnya. Pada punya kebun kurma berapa? Punya pokok kurma 10 pokok, bisa dilunasi hutang ayahnya. Jabir menengok Nabi memecahkan batu ketika perang Khandak, batu besar dipecahkan dengan tongkatnya oleh Rasulullah. Mukjizat Nabi. Jabir juga melihat Nabi dihidangkan makanan oleh Jabir bin Abdullah untuk beberapa orang, 5 orang, tapi diajak Nabi 70 orang. Jadi Nabi tak makan, nampak oleh Jabir. Nabi kalau tak makan tu mudah menandakannya apa? Diikatkan batu di perutnya. Maka tu ada dalam rawi Al-Barzanji disebutkan itu, wa wada'al hajara minal ju'i wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Nabi SAW ketika lapar, Nabi wa wada'al hajara minal ju'i, Nabi mengikatkan batu ketika perut Nabi lapar. Jadi kalau nampak benjolan di perut Nabi, itu tanda Nabi sudah 2 dan 3 hari tidak makan, minum saja. Itu Rasulullah SAW. Yang dimakan tak ada, yang akan dimakan itu yang tidak ada Rasulullah SAW. Ini kerja juga nih, karena persiapan perang Khandak. Perang Khandak kan perang gali parit, gali parit persiapan. Alhasil Sayyidina Jabir bin Abdullah nampak Nabi perutnya seperti itu tuh, ini Nabi pasti belum makan. Pulang Jabir bin Abdullah, ditanya ke isteri, ada nak yang kan masak? Lai bang, gandum seketik aja, sisa gandum yang kemarin aja. Hewan ada enggak? Enggak. Ada anak kambing. Kalau kita kambing yang di kita ini anak kambing menurut mereka. Kalau menurut awak kambing gadis, kambing yang masih muda lah begitu. Dah kita sembelih, disembelih oleh Jabir bin Abdullah. Orang Arab makan kambing muda macam tu untuk 5 orang saja. Balik masak setelah masak balik Jabir bin Abdullah, kata Jabir, ya Rasulullah, nanti makan di rumah saya Rasulullah, makan siang, kata ya Rasulullah. Oh, baik, alhamdulillah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat tawaduk Nabi. Nabi tidak memandang orang yang mengundang Nabi. Orang kaya Nabi datang, orang miskin Nabi datang. Siapapun yang mengundang Rasulullah, Nabi tetap datang. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang jauh betul dengan akhlak kita, adab-adab kita jarang. Kita kalau mengundang tengok dulu, orang kaya ndak, tengok rumahnya encak ndak. Tengok pokoknya mengundang, tengok harga undangannya. Harga undangannya harga 30 atau harga 7.000. Itu ndak. Tapi kalau para pejabat nak kampanye biasanya datang je tu. Walaupun nak diundang kadang datang je. Kok rumah buruk pun datang juga. Rasulullah memang tak kampanye, ada kampanye tak kampanye. Nabi datang, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Nabi ajak yang 70 orang ni, kata Rasulullah, kita nanti makan di rumah Jabir. Kata Jabir, itu untuk 5 orang yang akan datang 70 orang. Inilah yang disebut di dalam kitab Ibanatul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, undangan yang boleh mengundang orang lain selain daripada dirinya, itu cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam kitab Ibanatul Ahkam disebutkan itu. Yang diundang Rasulullah, tapi Rasulullah boleh membawa orang lain. Kalau kita tak boleh, haram Pak. Yang diundang kita saja yang pergi. Anak isteri tak boleh bahkan. Jadi kalau diundang, Ustaz, nanti datang pernikahan anak saya ya Ustaz ya, di hotel itu. Saya sendiri diundang, saya yang berangkat. Tak boleh saya bawa anak isteri. Tak boleh. Di kita beda. Yang diundang 1, yang tiba 10 orang. Iya. Anaknya agak ber7, bininya lagi 8, pembantunya berdua 10. Berisi aja amplop 100.000 lah. Kan manalah kita ni. Jadi dalam pandangan syariat yang dibolehkan membawa orang lain itu cuma taksis kepada Rasulullah. Kepada kita tak boleh. Jadi siapa yang diundang, dialah yang pergi. Jadi 70 tadi itu kalau bahasa ocunya lah komak lah risau. Jabir bin Abdullah, macam mana ni? Ni hidangan untuk 5, yang akan datang 70. Ni bahaya ini. Akhirnya kata Nabi menengok macam tu, nak biarkan aja lah dulu, kata Rasulullah. Nabi kacau yang masih di tungkunya itu, kata Nabi, waqsim lahum, bagikanlah kepada mereka. Dibagikanlah ke 70 orang tadi. Ke 70 orangnya memakan itu dan seluruhnya mengatakan kami kenyang. Kami kenyang. 70 orang dibagikan itu. Itu mukjizat Nabi yang nampak oleh Jabir bin Abdullah. Itu Nabi juga bisa tanya, kita tak bisa kacau je tadi boleh cuba dak nak kenapa je ni. Akan bisa bertambah ni, itu Rasulullah. Sama dengan susu
susu yang diminum oleh Abi Hurairah dalam riwayat hadis itu Bukhari. Minum sedikit tapi bisa memberi minum seluruhnya orang-orang yang ada di Sufah. Itu daripada mukjizat Nabi itu yang berkah itu. Wahabi tidak percaya berkah itu dah. Tak ada tu dah katanya. Karena memang mereka tak percaya, maka tidak Allah beri satu keberkahan itu. Alhamdulillah kita memang seperti itu. Kita baca riwayat-riwayat hadis, ada keberkahan itu dari baginda Nabi dan para awliya us-salihin.